Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Honorable person, my lecturer, Mr. Ahmad Muhtadin, SPD MPD, and all of my beloved friends. Firstly, I would like thanks to Allah that has given us everything. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. Let me and my friend to introduce ourselves to all of you. I am Fadia Elisha Putri and my friend Naufal Fadilah. Well, today we want to present about number and basic operation. The next agenda is presentation session. For the first turn will be given by the first speaker, Naufal Fadilah. Okay, thanks, Fadia. We will describe the six subsection. First, basic number properties, and basic operation, addition, subtraction, multiplication, and division. The first, basic number properties. Basic properties of numbers: commutative, associative, distributive, and identity. You should be familiar with each of these. It is especially important to understand these properties once you reach advanced math such as algebra and calculus. The first is commutative property. When two numbers are added, the sum is the same regardless of the order in which the numbers are added. Example: 5 plus 3. 5 plus 3 equal 8. Or when two numbers are multiplied together, the product is the same regardless of the order in which the numbers are multiplied. Example: 5 times 3 equal 15. Number 2, associative property. When 3 or more numbers are added, the sum is the same regardless of the way in which the numbers are grouped. Example: 6 plus 4 plus 3 equal 13. And distributive property. The sum of two numbers times a third number is equal to the sum of each and times the third number. Example: 5. Example: 5 times 7 plus 2 equal
equal 45, or 5 times 7 plus 5 times 2 equal 45. And number 4, identity property. The sum of any numbers and 0 is that number. Example, 12 plus 0 equal 12. And the product of any number and 1 is that number. Example, 18 times 1 equal 18. And basic operation. Basic match operation include 4 basic operation. The first addition, and second subtraction. Next multiplication and division. Okay, next addition. Usually signified by the plus symbol. The addition of two whole numbers result in the total amount or sum of those values combined. The example combination of 3 apples and 2 apples, making a total of 5 apples. This observation is equivalent to the mathematical expression. For example, 3 plus 2 equals 5. Next. One or more numbers for another. Subtraction is also used to find the for example, 8 minus 2 equals 4. Saat melakukan pengurangan, perlu lebih berhati-hati dengan urutan angka. Setelah itu, misalnya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Ini tidak sama dengan kurang beda bukan karena kita memasukkan angka-angka dalam urutan yang salah, tetapi karena kita tidak memperhatikan apakah angka itu positif atau negatif. Next. The next is many times as the value of the other one number is. Think of it of depth is this one. Multiplication is signified with multiplication sign, and it is often read as times or multiplied by. For example, 3 times 5 equals 50. Hasil perkalian dua bilangan disebut perkalian. Angka yang kita kalikan disebut faktor. Perkalian bilangan satu digit adalah bentuk perkalian yang paling mudah dan harus dipelajari menggunakan tabel perkalian sebelum beralih ke contoh yang lebih kompleks. Next. The next is division. Division is one of the 4 basic operations. The ways that numbers are combined to make new number. The other operations are addition, subtraction, and multiplication.
which can be viewed as the inverse of division. The division sign, a symbol consisting of a short horizontal line with a dot above and another dot below, is often used to indicate mathematical division. For example, the 8 divide 4 equals 2. Nah, setelah kita belajar pembagian angka 1 digit, sekarang kita akan melihat cara membagi dengan pembagi 2 digit. Contohnya 856 dibagi 23. Pertama-tama kita ambil 2 digit pertama dari angka yang dibagi, yaitu 85. Sekarang kita harus memperkirakan berapa kali angka 23 yang hasilnya 85. Itu sekitar 3 kali. Nah, selanjutnya kita menuliskan nomor tersebut setelah tanda sama dengan. Kemudian kita mengalihkan perkiraan kita dengan pembagi dan mengurangi hasilnya dari 2 digit pertama. Jadi 586 dibagi 23, itu kan tadi sama dengan 3 perkiraan kita. Nah, 3 dikalikan dengan 23, hasilnya 69. Setelah itu 856-nya dikurang dengan 69. Hasilnya 16. Nah, terus angka 6 yang 856-nya 6-nya turun ke 16. Jadi 166. Nah, setelah itu kita harus memperkirakan berapa kali angka 23 yang hasilnya 166. Kira-kira dikali dengan 7. Nah, setelah itu kalikan 23 dengan 7. Nah, setelah itu hasil yang 23 kali 7-nya dikurang ke 166. Nah, baru kan sisanya 5. Berarti jawabannya 37 dengan sisa 5. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for your attention. Oke, silakan berikutnya kelompok 2. Lanjut dulu ya. Mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The honorable person, my lecturer, Mr. Ahmad Muhtadin, and all of my beloved friends. Firstly, I would like to thank to Allah that has given us everything. So before we started, let me to introduce ourselves. My name is Shelly Karisma Solihatin. With my friend is Matia Sukma. Okay, next. So today we want to explain about the history of measurement and counting time. The part of meaning of measurement and calculation will be explained by Rahmatia Permata Sukma. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmatia Permata Sukma, and I will explain about meaning of measurement and conclusion. Okay. So, measurement of comparing a quantity that is measured with a measuring instrument using a unit. Sedangkan counting is the process of determining the number of elements of a finite set of object. The meaning of the time measurement adalah pekerjaan
mengamati dan maupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Next, history of measurement time. Okay. Measuring time by the sun, the moon, and the star. Jadi mengukur waktu oleh matahari, bulan, dan bintang-bintang. As the sun moves across the sky, shadow change in the direction and length. So a simple sundial can measure the length of a day. It was quickly noticed that the length of the day variasi at the different times of the years. Alasan perbedaan ini tidak ditemukan sampai setelah para astronom achieved the fact sun in an elliptic orbit. Next, earliest mechanical clock. So, in ancient times, time was measured using an hourglass, sundial, or water clock. There's mechanical clock replaced the old clock, and the first clock escape mechanism appeared to have been invented in 1275. The first drawing of an experiment was given by Jacopo di Dondi di 1364. Pada awal hingga pertengahan abad ke-14, jam mekanik otak. Gitu. Selanjutnya time measurement device akan dijelaskan oleh Sally Karisma. Okay, the first about ancient time measurement devices. There is a sundial. The sundial is the oldest sundial, was found in Egypt dating back to 3500 BC. A sundial has a dial plate with hour lines engraved on it and a gnomon stick which sticks out an angel. As the sun moves in the sky, it casts a shadow on the plate and shows the time. Jam matahari ini sama dengan mengukur menggunakan cahaya matahari, but it works only in the daytime. So our ancestor tried to find the other way to measure time at nighttime. The second is candle clock. Candle clock was used by ancient Chinese time at night. Why the candle use the measure time? Karena pada pembakaran lilin ini memiliki laju pembakaran yang tetap sehingga dibuat tanda untuk setiap inci atau lebih untuk mengukur waktu. Okay, next. The third is water clock. Water clock was known to have existed in Babylon in Egypt around 16th century. And the fourth is a sand glass. The sand glass or hourglass, and in bahasa called jam pasir, it don't show time like a clock, but it measures time like a stopwatch. If all the sand has fallen, the time is over. Seperti yang kita lihat, the hourglass made up of two conical glass connected vertically by the narrow neck came into being the 4th century. Dan alat ini dapat digunakan untuk mengukur periode waktu tertentu
bergantung pada ukuran dan leher kaca serta jumlah pasir yang ada di dalamnya. Oke, next. Yeah. This is a modern time measurement devices. The first is quartz clocks. Beside the development of electronics in the early decades of 20th century, they have a new discovery is the quartz clock. This clock, using a battery to power, have gears inside them to count the seconds, minutes, and hours, and sweep the hands around the clock face. But the gears are regulated by a tiny crystal of quartz. Jadi jam kuarsa ini adalah jam yang saat ini digunakan seperti jam tangan, jam dinding, dan sebagainya. And the second is atomic clock. Atomic clock is the most accurate timekeeping, and it uses science 1967 to synchronize timekeeping system across the globe. Jadi jam atom ini digunakan. Next. Okay. That's all we can say. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang. Salam. Kelompok 2 sudah menyampaikan semua. Kelompok 2 sudah menyampaikan semua materinya. Untuk kelompok 2, Nitria Nur Azmah tidak hadir, Pak. Ya, untuk Bapak yang selain yang sakit sudah menyampaikan semua ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan dari kelompok lain, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi soal post-test? Silakan. Di kelompok lain mau bertanya ke kelompok 1 atau 2, silakan. Saya izin bertanya Pak kepada kelompok 1 Pak. Silakan. Kelompok 1 saya menanggapi ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kevin Eliasar Grias dengan NIM 2005046066. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, if we found the multiplication, subtraction, and division in the mathematics, just like 36, division 2, and multiplication with 6 minus 3, how many the results? Is 6 or 54? And how to do it whether in bracket first or division first? Give me a reason. Thank you. Silakan kelompok 1 mau langsung ditanggapi atau mau ada penanya lagi, silakan. Dari kelompok 1 mau ditanggapi dulu atau kita tunggu ada pertanyaan berikutnya? Ditanggapi dulu, Pak. Oh iya, silakan. The answer is 54. Why? Because we need to operate the numbers that are inside of the parentheses or the subtraction. Why? Because if we operate the subtraction that is inside of the parentheses first, then the operation will be 36 dibagi 2 dikali 3, and it will just be the division and the multiplication, because the division and the multiplication are on the same level. We need to operate division first. The result of that operation will be multiplied by 3. Then the final result is 54.
Silakan jika ada tanggapan atau tambahan. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk nama, NIM, dan tanya kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the opportunity that was given to me. My name is Najla Rafa Islaisa with a student ID number 200504605 and I'm from group 11. I wanna ask about the topic for group 2. The question is one of ancient time measurement device is sunglass. Like seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Sally Karisma dari kelompok 2 ya. Sunglass tentang jam pasir. Whether this device was found by the mathematicians or the group of people in the country. Maksud saya, apakah jam pasir itu ditemukan atau diteliti oleh matematikawan atau hanya ditemukan di suatu daerah atau di suatu negara. If this device was found by the mathematicians, how can the mathematicians be sure this device was accurate or great for measuring time? Bagaimana matematikawan tersebut bisa yakin bahwa sebuah jam pasir tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur waktu. That's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi? Ditampung dulu saja, Pak. Oke, silakan. Jika ada tanggapan lain, pertanyaan lain. Saya ingin bertanya, Pak, untuk kelompok 2. Silakan. Suaranya tidak ada. Silakan mau bertanya ke kelompok berapa? Saya ingin bertanya untuk kelompok 2, Pak. Ya, silakan. My name is Rani Puspita with the student identification number 20050460042. I have a question. Of all that has been described about history of measurement and counting time, so science when that a day is counted as 24 hours. Itu saja, Pak, yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Silakan tanggapannya dari kelompok. Silakan jika ada yang tanya lagi atau mau ditanggapi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tolong sebentar sebelum bertanya, tolong tulis kenalkan nama sama NIM serta kelompok berapa ya, asal kelompoknya. Baru nanti mau bertanya ke kelompok berapa. Dan kelompok yang ditanya tolong siapkan ininya ya, materi jawabannya ya. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 2002005046057. I want to ask to group 2. I have a question. Why the atomic clock can be said the accurate clock? 2 centimeters, 100,
1967. Thank you. Oke, silakan. Cukup dulu ya pertanyaannya. Silakan kelompok yang ditanya menanggapi dulu, nanti baru kalau ada pertanyaan lagi kita sambung pertanyaannya. Silakan ditanggapi dulu, baru kita nanti masuk ke bagian pertanyaan berikutnya jika ada. Dari kelompok 1 atau kelompok 2, silakan mau menanggapi pertanyaan dari temannya. Jika kurang jelas pertanyaannya, boleh ditanyakan kembali pertanyaan yang ditanyakan temannya ya. Paham ya? Biar ini tidak ada yang salah paham. Silakan. Jika memang mau bertanya kembali apa pertanyaannya, silakan kemukakan di forum ini. Jangan diam ya. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 menanggapi pertanyaan temannya tadi. Baik Rani, apakah benar tadi pertanyaannya since when that a day is counted as 24 hours? Benar, Sel. Okay. Well, I will answer the question of Rani. Okay, the answer is our ancestor, like orang Mesir kuno, membagi waktu itu menjadi masing-masing menjadi 12 jam. Satu untuk malam dan satu untuk siang. But the concept of a day consisting of 24 hours was not immediately introduced. Karena adanya perubahan musim membuat panjang malam dan siang itu menjadi berubah-ubah. Sehingga make a Greek astronomers search to know time at night through nature and galactic stars for answer to manage the calculation. Until then, an astronomer who named Hipparchus proposed dividing the day into 24 hours. Kan tanggapannya jika ada tanggapan terkait jawaban temannya. Jika ada mau ditanggapi, kalau memang sudah cukup, silakan beralih ke pertanyaan yang lain ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ini bukan pertanyaan baru ya, ini tanggapan terkait pertanyaan itu ya. Kalau nanti untuk pertanyaan baru nanti boleh di sesi setelah tanggapan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Paham ya? Bapak mau ini dulu ya. Kita selesaikan 3 pertanyaan pertama tadi ya. Oke, ada lagi yang ini tanggapan dulu ya. Terkait tanggapan tidak ada. Kalau tidak ada tanggapan, beralih ke pertanyaan yang lain. Jawabannya dari kelompok yang ditanya tadi. Silakan. Kalau tidak ada, silakan beralih ke pertanyaan yang lain dulu. Jawabannya gimana? Sudah selesai pertanyaan sesi ini? Masih ada ya? Tadi ada 3 sepertinya pertanyaan yang ditanya. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najla. Oke. Jadi pertanyaan Najla ini ya. If this whether this divide was found by the of people in a country yang menggunakan gelas pasir. Gelas pasir. Jam pasir. Ya, jam pasir. Jadi pertama jam pasir ini ditemukan oleh bangsa Mesir kuno pada 1300 sebelum Masehi. Terus tersebar di dunia itu terus pertama kali tersebar di dunia Eropa. Nah, terus jam pasir ini menentukan waktu tertentu dan pasir itu mengalir melalui tabung
dengan laju yang tertentu. Seperti itu. Jadi jawabannya begitu. Terima kasih. Coba pertanyaannya tadi apa? Coba Bapak mau dengar itu pertanyaannya tadi apa, baru jawabannya apa? Apakah ada sinkronisasi antara pertanyaan dan jawaban? Coba pertanyaannya tadi diulang. Terkait jawaban yang barusan disampaikan. Dalam bahasa Inggris maupun artinya ya, biar lebih ini kan kita kemarin kesepakatannya 50-50 ya. Coba pertanyaannya tadi. Pertanyaan saya tadi, one of ancient time measurement device is sunglass. Jadi salah satu alat pengukur waktu kuno itu yang tadi dijelaskan dari kelompok 2 itu adalah jam pasir. Whether this device was found by the mathematicians or the group of people in the country. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah jam pasir itu ditemukan oleh matematikawan secara khusus atau hanya sekelompok orang di negara tertentu seperti yang tadi disebutkan misalnya dari Mesir gitu Pak, atau Yunani kuno kan seperti itu. If this device was found by the mathematicians, how can the mathematicians be sure this device was accurate or great for measuring time? Jadi kalau misalnya memang ditemukan oleh matematikawan, otomatis ada teori di dalamnya yang berkaitan tentang pengukuran tersebut. Kalau memang ditemukan oleh matematikawan, bagaimana matematikawan tersebut bisa yakin bahwa sebuah jam pasir dapat digunakan sebagai alat pengukur waktu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, coba. Itu tadi jawabannya terkait dengan pertanyaan, coba. Silakan. Diulang jawabannya. Coba kita lihat hubungannya nyambung nggak dengan jawaban pertanyaan tadi ya. Jadi jam pasir ini ditemukan oleh bangsa Mesir kuno pada 1300 sebelum Masehi. Dan ini akurat karena pasir-pasir yang mengalir dari tabung sempit itu lajunya itu punya laju tertentu. Jadi silakan tanggapannya dari penanya, dari jawaban temennya itu gimana? Saya pikir sudah cukup Pak, karena yang saya tanyakan pertama kan apakah ditemukan oleh matematikawan atau sekelompok orang di sebuah negara. Tapi ternyata jawabannya bukan ditemukan oleh matematikawan secara khusus, jadi tidak membutuhkan alasan untuk menjawab pertanyaan kedua saya, bagaimana matematikawan tersebut dapat berasumsi bahwa sebuah jam pasir adalah alat ukur waktu yang dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Mungkin sudah cukup. Masih ada pertanyaannya belum dijawab? Untuk sesi 1 tadi. Masih ada, Pak. Ya, silakan. Ya. Well, I will answer the question. Sebelum Bapak ini, tolong diulang pertanyaannya, baru jawabannya apa ya. Jangan langsung jawab. Diulang dulu pertanyaannya yang dari temannya tadi apa, baru ditanggapi jawabannya seperti apa ya. Baik Pak, I will answer Anissa question. The question is why the atomic clock can be said to be the most accurate clock to science years 1967. So the answer is the answer is atomic clock are most precise because natural atomic oscillations happen in higher frequency, and as a result, they are more stable. Jadi karena
di jam atomik ini memiliki frekuensi yang tinggi dan lebih stabil. Hal ini membuat jam atomik menjadi lebih akurat, Pak, dibanding dengan jam yang lain. So, by this reason, membuktikan bagaimana why the atomic clocks are one of the most accurate devices. Terima kasih. Ada tanggapan? Silakan jika ada tanggapan. Jika tidak ada, silakan jika ada pertanyaan untuk sesi kedua. Jika ada yang mau bertanya lagi, kelompok 1 atau 2 untuk sesi kedua. Kita batasi 3 lagi ya, maksimal ya. Silakan. Ya, silakan kelompok sama mau bertanya kelompok berapa. Okay, my name is Ami Fatikarani and my name 2005046064 and I'm from group 9. I wanna ask the group 1. Okay, if we found the multiplication in the bracket and the not in the bracket, so which one? We do it first. Thank you. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Bahkan tidak kedengaran. Ya, coba diulang pertanyaannya apa? If we found the multiplication in the bracket and not in the bracket, so which one? We do it first. Ya. Pertanyaannya diarahkan. Apakah kedengaran, Pak? Ya, sudah. Pertanyaannya diulang dan pertanyaannya diarahkan ke kelompok berapa? Diulang aja, diulang dari awal. Karena tadi suaranya nggak ada. Silakan diulang pertanyaannya dan bertanya kepada kelompok berapa ya. My name is Ami Fatikarani and my name 2005046064 and I'm from group 9. I wanna ask to group 1. Okay. If we found the multiplication in the bracket and not in the bracket, so which one? We do it first. Silakan. Pertanyaannya tadi untuk kelompok 1 atau 2? 1, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Mau langsung ditanggapi atau ditampung dulu, Pak. Oke, masih ada pertanyaan berarti? Ada pertanyaan lagi, 2 lagi cukup ya. Baru kita masuk ke post test. Silakan, tidak ada ya. Kalau tidak ada langsung ditanggapi dan kita cepat beralih ke post test ya, karena waktu berjalan terus.
Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan nama, lengkap, NIM, sama pertanyaannya ke arah ke kelompok berapa dan pertanyaan berikutnya. Baik Pak. Sebelumnya terima kasih kepada atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. My name is 2077. I wanna ask to group 1, if we were to discover a method of increase and multiplication, which would be done first? What is the reason? Thank you. Kelompok berapa? Untuk kelompok 1, Pak. Nah, kelompok 1 juga. Berarti ada 2 sudah untuk kelompok 1 ya. Silakan jika ada satu lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 1 terus nih. Kelompok 2 nggak ada yang bertanya. Gimana kelompok 1 mau langsung ditanggapi? Karena pertanyaannya 2 sudah ya. Baik, Pak. Silakan. Baik, saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Ami. Ya, Ami ya tadi. Ya. Apakah betul pertanyaannya, if we found the multiplication in the bracket and not in the bracket, so which one we do it first? Ya, benar. Jadi pertanyaan itu, jika kita menemukan perkalian di dalam kurung dan bukan di dalam kurung, lalu yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama yang kita lakukan adalah the first one inside the bracket first, and then multiply by the one outside the bracket. Yang pertama harus kita kerjakan di dalam tanda kurung terlebih dahulu, lalu perkalian dengan yang di luar tanda kurung, seperti itu. Thank you. Tanggapi jika ada tanggapan. Satu lagi ya, pertanyaannya ada 2 tadi untuk kelompok 1 ya. Silakan. Baik, Pak. Silakan pertanyaannya dijawab dulu ya. I will answer question from Fadila Zahro. Jadi pertanyaannya itu, if we were to discover a method of the research and multiplication, which would we do first? What is the reason? Jadi kalau misalnya ada pertambahan dan perkalian itu yang mana yang lebih dulu dikerjakan. Jadi according to the current agreement of mathematics that can be seen here, if there are no bracket in the operation, the multiplication must be done first in order from left to right. If there are 2 multiplication operation in one problem, then after the multiplication, the operation performed is addition. Jadi kalau misalnya menurut kesepakatan para ahli matematika, jika tidak ada tanda kurung dalam operasi perhitungan perkalian harus dilakukan terlebih dahulu secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jika ada 2 operasi perkalian dalam satu soal, kemudian setelah perkalian yang dilakukan operasi adalah penjumlahan. Jadi perkalian dulu baru penjumlahan. Silakan ditanggapi jika ada tanggapan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, pukul waktunya sudah menunjukkan mendekati jam 5 kurang 7 menit. Ya. Berarti waktunya ini ya, kalau tidak ada yang bertanya, silahkan dibuka Mols-nya. Bapak sudah upload soal post-test, tetap send di Zoom-nya, karena itu Bapak kasih waktu cuma 10 menit dari sekarang, berarti jam 4.554, berarti jam sekarang Bapak tambah 10 menit jeda waktunya, berarti jam 5:05. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Hari ini tanggal 13 ya, 13 Jumat ya, pas. Silahkan dicek di Mols, sudah Bapak upload. Bisa dipahami? Silakan. Soalnya sudah Bapak upload di Mols, semuanya ngelihat di Mols, sudah Bapak upload. Mohon maaf Pak, di mall saya tidak ada Pak. Saya juga Pak. Iya, sebentar. Bapak kasih ini ya, sebentar. Ini 4.55. Silahkan dicek jamnya. Sekarang jam 4.56. Berarti Bapak tambahkan 10 menit, 15 menit jam. Berarti jam 17 lewat ini. Maaf Pak, kalau saya nggak bisa kebuka Pak. Sudah, coba dicek di mouse-nya sudah Bapak post-test 1 dicek. Sudah ya? Post-test 1 namanya. Ada 12 soal. Pilihan ganda. Kalian cukup menuliskan nomor dan abjad atau pilihannya aja ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Ada masalah? Sudah bisa ya? Sudah ya? Maaf Pak, masalah tidak bisa terbuka Pak. Belum. Sudah ada? Coba dicek. Sudah masuk nggak? Ya. Ini kembalikan sarung tangan. Ini aku kembalikan laut. Deketin mulu aja sini kamu. Ini mulu aja sini kembalikan sarung tangan. Laut kembalikan sarung tangan. Kau ngantar kau. Sudah ya? Coba dicek. Di mouse sudah muncul.
Bisa ya? Mohon maaf Pak, cara menjawabnya hanya menuliskan opsinya di... Nuliskan nomor soal, baru diikuti dengan jawaban abjadnya apa? Jawaban soal abjadnya ya. Paham ya? Baik Pak. Oke, Bapak cek ini. Sambil kalian tetap nyalakan di Zoom, Bapak akan mengecek berapa peserta yang sudah mengisi. Mohon maaf Pak, boleh izin bertanya Pak? Ya, kenapa? Untuk yang nomor 7 itu, Kenapa? Itu ada tanda koma setelah angka 2 Pak itu, tapi tidak ada menuliskan angka 0 Pak. Oh, itu 028 sebenarnya ya. 4, Bapak perjelas 0 nomor 7 itu 4.7 times 0.26. 2x. 4,7 kali 0,28. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Tolong Zahra Al-Aziz ini tolong kameranya dihidupkan ya. Bapak nggak bisa melihat proses. Bapak minta kalian videonya diaktifkan. Karena Bapak mau lihat kalian aktivitas kalian saat mengerjakan ini. Ini penting karena Bapak nggak mau ada yang menggunakan alat bantu maupun yang lainnya ya. Tolong kejujurannya. Bapak setiap proses selalu mau melihat aktivitas kalian pada waktu pengerjaan soal. Tolong diaktifkan videonya pada saat mengerjakan. Fadilah Ajahro belum meng-on-kan videonya. Oke, semua sudah on ya. Oke, silakan. Belum ada yang mengumpulkan. Nanti nilainya sudah langsung Bapak lihat ini kelihatan di ini ya. Bapak harap kejujurannya ya. Bapak nggak mau ada yang curang dalam mengerjakan soal ini ya. Tolong kerjasamanya, tolong ini kejujurannya.